Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang mengamankan sistem informasi. Baiklah, sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adinda Ramadhani dan rekan saya ada Anita, Teku Syed Apriansyah, dan Nova Atriani. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Anita. Baiklah, saya Anita akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian sistem informasi. Nah, menurut Meklo tahun 2001, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Kemudian menurut Kusutabri tahun 2005, halaman 36, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi merupakan data yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kesatuan informasi yang berharga yang dalam menampilkannya menggunakan media. Selanjutnya, materi tentang pengendalian dalam sistem informasi. Menurut Arif, tahun 2013, menyatakan bahwa pengendalian sistem informasi terbagi atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang pertama itu pengendalian umum. Pengendalian umum diterapkan pada keseluruhan aktivitas dan aplikasi sistem informasi. Pengendalian umum ini dipasangkan atau melekat di dalam suatu sistem informasi dengan tujuan untuk mengendalikan rancangan, pengamanan, dan penggunaan program-program komputer, serta pengamanan atas file data. Kemudian pengendalian yang kedua yaitu pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi adalah pengendalian yang secara khusus dipasangkan untuk aplikasi tertentu atau suatu subsistem tertentu. Misalnya, pengendalian aplikasi sistem penggajian, piutang, atau pemrosesan order untuk pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, tujuan dan resiko pengendalian sistem operasi menurut Arif tahun 2013. Tujuan pengendalian sistem operasi yang A. Mencegah akses oleh pengguna atau aplikasi yang dapat mengakibatkan penggunaan tak terkendali atau merugikan. Yang B. Mengendalikan pengguna yang satu dari pengguna lainnya. Yang C. Mencegah arsip-arsip atau program seseorang. Yang D. Mencegah sistem operasi dari bencana yang disebabkan oleh kejadian eksternal, seperti kerusakan pada pembangkit listrik. Kemudian, resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh sistem operasi dalam penggunaannya antara lain, yang A. Penyalahgunaan oleh pengguna melalui akses ke sistem operasi seperti layaknya manajer sistem. Yang B. Penyalahgunaan oleh pengguna yang mendapat keuntungan dari akses yang tidak sah. Yang C. Perusakan oleh pengguna-pengguna yang secara serius mencoba untuk merusak sistem atau fungsi-fungsi. Kemudian prosedur pengendalian terhadap sistem operasi yang biasanya dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pemberian atau pengendalian password. Yang kedua itu pengamanan, pemberian akses ke pegawai. Yang ketiga, pembuatan pernyataan dari pengguna. Dan yang terakhir itu pembentukan suatu kelompok keamanan. Nah, dengan kita melihat resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh sistem operasi dan kita melakukan prosedur pengendalian terhadap sistem operasi, maka hal tersebut akan mengamankan akun kita atau akun sistem operasi yang kita gunakan. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang kontrol-kontrol dalam pengamanan sistem informasi.
Raymond dan Gore menyatakan pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua yaitu mendefinisikan risiko-risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan kebijakan keamanan informasi. Dan yang terakhir yaitu implementasikan pengendalian untuk mengatasi informasi-informasi tersebut. Nah, yang pertama yaitu ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah orang, organisasi, mekanisme, ataupun peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Baiklah, di dalam ancaman ini ada 2 yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama yaitu ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal yaitu ancaman yang berasal dari dalam perusahaan, sedangkan ancaman eksternal adalah ancaman yang berasal dari luar perusahaan. Selanjutnya, ancaman tersebut adalah tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan yang disengaja, namun ada beberapa tindakan tersebut merupakan kecelakaan. Yang kedua yaitu risiko. Risiko keamanan informasi adalah potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Baiklah, risiko di sini ada 4. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Nah, ini biasanya terjadi karena pihak dalam ataupun pihak luar yang berusaha mengakses informasi perusahaan ataupun data rahasia perusahaan, sehingga ini akan menimbulkan kerugian ataupun kehilangan informasi bagi perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu penggunaan yang tidak terotorisasi. Maksudnya adalah ini terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan, namun dia mampu melakukan hal tersebut. Maksudnya adalah seperti hacker ataupun pihak-pihak yang berusaha untuk mencuri data perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seseorang dapat merusak ataupun menghancurkan peranti keras ataupun peranti lunak sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan tersebut tidak berfungsi. Dalam hal ini, penjahat komputer ataupun hacker bahkan tidak harus berada di lokasi perusahaan. Mereka dapat memasuki jaringan komputer perusahaan dan menggunakan sumber daya perusahaan seperti email hingga tingkatan tertentu sehingga operasional bisnis tidak berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu modifikasi yang tidak terotorisasi. Perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan peranti lunak perusahaan. Beberapa perubahan dapat berlangsung tanpa disadari dan menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Salah satu contohnya adalah perubahan nilai pada catatan akademis seorang siswa. Kontrol yang ketiga yaitu kebijakan keamanan informasi. Nah, di sini perusahaan mengikuti strategi manajemen risiko ataupun kepatuhan terhadap tolak ukur maupun tidak. Suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Perusahaan dapat menerapkan kebijakan keamanannya dengan mengikuti pendekatan yang bertahap. Ria Narto dan Irsyad menyatakan keamanan bisa dicapai dengan beberapa cara yang bisa dilakukan secara simultan atau dilakukan dalam komunikasi satu dengan lainnya. Strategi-strategi dari keamanan informasi masing-masing memiliki fokus dan dibangun tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Contoh dari keamanan informasi ada 5. Yang pertama, physical security. Physical security adalah keamanan informasi yang memfokuskan pada strategi untuk mengamankan individu atau anggota organisasi, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai ancaman, misalkan ancaman bahaya kebakaran, akses tanpa otorisasi, dan bencana alam. Yang kedua yaitu personal security. Personal security merupakan keamanan informasi yang berhubungan dengan keamanan personil, biasanya saling berhubungan dengan ruang lingkup physical security. Selanjutnya yaitu operation security. Operation security adalah keamanan informasi yang membahas bagaimana strategi suatu organisasi untuk mengamankan kemampuan organisasi tersebut untuk beroperasi tanpa gangguan. Selanjutnya yaitu communication security. Communication security adalah keamanan informasi yang bertujuan
mengamankan media komunikasi, teknologi komunikasi, serta apa yang akan ada di dalamnya, serta kemampuan untuk memanfaatkan media dan teknologi komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu metode-metode keamanan informasi. Metode keamanan informasi ini ada 3. Yang pertama, password. Password merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengamankan informasi. Nah, biasanya dalam password ini akan diberikan user ID ataupun password untuk mengakses suatu data. Metode keamanan yang kedua yaitu enkripsi. Enkripsi merupakan proses pengubahan, konversi, penyajian suatu informasi ke bentuk lain atau tertentu sehingga tidak dapat dimengerti ataupun tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Enkripsi digunakan untuk melindungi data ataupun informasi yang kita miliki agar hanya kita saja ataupun orang yang berhak mengaksesnya saja yang bisa mengakses. Selanjutnya yaitu kriptografi. Kriptografi merupakan metode untuk menyamarkan ataupun merahasiakan isi dari data sehingga data tidak mudah dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak membacanya. Dengan adanya kriptografi, walaupun seseorang pada akhirnya bisa memperoleh data dan melanggar aspek perolehan data, tapi paling tidak ada yang sudah diperoleh tersebut tidak dapat lagi dengan mudah dibaca. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova. Baiklah, saya Nova Atriani akan melanjutkan pembahasan tentang mengamankan sistem informasi. Yang akan saya jelaskan adalah tentang aspek keamanan sistem informasi. Di dalam aspek keamanan sistem informasi ini melingkupi 4 aspek. Yang pertama yaitu privasi, yang kedua integrity, yang ketiga authentication, yang keempat ada availability. Nah, selain keempat aspek yang telah saya sebutkan tadi, ada 2 aspek lagi yang sering dibahas dalam kaitannya dengan internet access commerce, yaitu access control dan juga non-repudiation. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang privasi atau confidentiality. Inti utama dari aspek ini yaitu adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengaksesnya atau tidak berhak mengetahuinya. Kalau privasi ini lebih ke arah data-data yang sifatnya privat atau pribadi. Sedangkan yang confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak-pihak tertentu untuk keperluan tertentu juga, misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah servis dan hanya diperbolehkan untuk keperluan itu juga. Lalu yang kedua ada integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi itu tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Jika ada pemakai lain yang mengubah informasi tanpa seizin orang yang punya itu merupakan contoh masalah yang harus dihadapi. Penggunaan inskripsi dan juga digital signature misalnya itu dapat mengatasi masalah tersebut. Lalu yang ketiga yaitu authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi itu betul-betul asli, serta orang yang mengakses atau orang yang memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Masalah yang pertama yaitu membuktikan bahwa keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan juga digital signature. Watermarking ini dapat digunakan untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan tanda tangan si pembuatnya. Lalu masalah yang kedua yaitu biasanya berhubungan dengan access control, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi tersebut. Dalam hal ini pengguna harus menunjukkan bukti bahwa memang dia adalah pengguna yang sah, misalnya dengan menggunakan password dan lain sebagainya. Penggunaan teknologi smart card saat ini kelihatannya dapat meningkatkan keamanan sistem aspek ini. Secara umum, proteksi authentication dapat menggunakan digital certificates. Authentication itu biasanya diarahkan kepada orang atau pengguna, namun tidak penuh ditujukan kepada server ataupun mesin. Lalu yang keempat yaitu ada availability. Aspek ini itu berkaitan dengan ketersediaan. Maksudnya di sini ketersediaan informasi ketika dibutuhkan.
Sistem informasi yang sering atau diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Contoh hambatannya adalah serangan yang sering disebut dengan denial of service attack, itu dimana server dikirimi permintaan palsu yang bertubi-tubi atau permintaannya itu di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan bisa down dan juga hang. Yang kelima ada akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan klasifikasi data, baik itu public, private, confidential, dan juga top secret, serta ada user, ada admin, top manager, dan lain sebagainya. Mekanisme authentication dan juga privasi. Akses kontrol itu juga seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID atau password atau dengan menggunakan mekanisme lain seperti kartu dan biometrics. Yang terakhir ada non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contohnya yaitu seseorang yang mengirim email itu untuk memesan barang, itu dia tidak dapat menyangkal bahwa dia tidak mengirimkan email tersebut. Nah, aspek ini sangat penting dalam hal electronic commerce karena penggunaan digital signature atau certificates dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Akan tetapi, hal ini masih harus didukung oleh hukum sehingga status dari digital signature ini yaitu jelas. Hal ini akan dibahas lebih rinci atau lebih dalamnya lagi pada bagian tersendirinya. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Selanjutnya yang B, mengamankan sistem informasi. Pada umumnya, pengamanan dapat dikategorikan menjadi dua jenis: pencegahan, preventif, dan pengobatan, recovery. Usaha pencegahan dilakukan agar sistem informasi tidak memiliki lubang keamanan, sementara usaha-usaha pengobatan dilakukan apabila lubang keamanan sudah dieksploitasi. Pengamanan sistem informasi dapat dilakukan melalui beberapa layer yang berbeda. Misalnya layer transport dapat digunakan secure socket layer. Metode ini umum digunakan untuk server web. Secara fisik, sistem Anda dapat juga diamankan dengan menggunakan firewall yang memisahkan sistem Anda dengan internet. Penggunaan teknik enkripsi dapat dilakukan di tingkat aplikasi sehingga data-data Anda atau email Anda tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Yang pertama, mengatur akses, yaitu akses control. Salah satu cara yang umum yang digunakan untuk mengamankan informasi adalah mengatur akses ke informasi melalui mekanisme authentication dan access control. Implementasi dari mekanisme ini antara lain dengan menggunakan password. Di sistem Unix dan Windows NT, untuk menggunakan sebuah sistem atau komputer, pemakaian harus melalui proses authentication dengan menuliskan user ID dan password. Informasi yang diberikan ini dibandingkan dengan huruf user ID dan password yang berada di sistem. Yang kedua yaitu shadow password. Salah satu cara untuk mempersulit pengacau untuk mendapatkan berkas yang berisi password meskipun terenkripsi adalah dengan menggunakan shadow password. Mekanisme ini menggunakan berkas shadow untuk menyimpan encrypted password, sementara kolom password di berkas password berisi karakter X. Berkas shadow tidak dapat dibaca secara langsung oleh pemakai biasa. Yang ketiga, menutup servis yang tidak digunakan. Seringkali sistem perangkat keras dan atau perangkat lain, perangkat lunak diberikan dengan beberapa servis dijalankan sebagai default. Sebagai contoh, pada sistem Unix, servis berikut sering dipasang dengan vendornya: Finger, Telnet, FTP, SMTP, POP, Echo, dan seterusnya. Servis tersebut tidak semua dibutuhkan. Untuk mengamankan sistem, servis tidak diperlukan di server komputer tersebut, sebaiknya dimatikan. Yang keempat, memakai proteksi. Untuk lebih mudah meningkatkan keamanan sistem informasi, proteksi dapat ditambahkan. Proteksi ini dapat berupa filter secara umum dan yang lebih spesifik adalah firewall. Yang kelima, firewall. Firewall merupakan sebuah perangkat letakkan antara internet dan jaringan internal informasi
yang keluar atau masuk harus melalui firewall ini. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga prevent agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Yang keenam yaitu backup secara rutin. Seringkali tamu tak diundang masuk ke dalam sistem dan merusak sistem dan menghapus berkas-berkas yang dapat ditemui. Jika intruder ini berhasil menjebol sistem dan masuk sebagai super user administrator, maka kemungkinan dia dapat menghapus seluruh berkas. Untuk itu ada backup yang secara rutin merupakan esensial. Yang ketujuh yaitu penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan adalah dengan menggunakan teknologi enkripsi. Data-data yang dikirimkan diubah sedemikian rupa sehingga tidak mudah disadap.